Setiap rumah memiliki cerita, setiap keluarga menyimpan rahasia, ada cinta yang lahir dari kesetiaan, ada pula cinta yang tumbuh di tempat yang tak seharusnya. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang asmara, melainkan tentang kesepian, godaan, dan pilihan yang berujung pada penyesalan. Inilah kisah Sari, seorang ibu yang kesepian, dan Raka, menantunya yang penuh perhatian. Perjalanan mereka dimulai dari sebuah rasa peduli yang sederhana, lalu berkembang menjadi ikatan terlarang yang kian sulit dihentikan. Kisah ini akan membawa pembaca menelusuri gejolak hati, benturan moral, serta konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambil. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa cinta yang lahir di jalan yang salah tak pernah membawa kebahagiaan sejati, hanya meninggalkan luka yang dalam. Selamat membaca, dan bersiaplah mengikuti setiap lembar yang penuh dengan gairah, keraguan, serta dilema yang tak terhindarkan. Malam itu rumah tua di ujung jalan tampak sunyi. Hanya suara jangkrik dan desau angin malam yang menemani kesendirian Sari. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia menjalani hari-harinya seperti bayangan, hidup di antara kenangan dan kesepian. Anak semata wayangnya sibuk dengan keluarga kecilnya, meninggalkan Sari dengan tembok dingin dan kursi kosong setiap malam. Sari mencoba mengisi waktu dengan berkebun, merajut, atau membaca, tapi kesepian tetap menyelinap seperti hantu. Hingga suatu hari, menantunya Raka datang lebih sering daripada biasanya. Raka, seorang pria muda yang sederhana dan penuh tanggung jawab, sering mampir setelah pulang kerja untuk membantu memperbaiki pagar, mengecek atap, atau sekadar menemaninya minum teh. Awalnya, kehadiran Raka hanya terasa seperti pelipur lara. Tapi lama-lama, Sari menemukan sesuatu yang lain. Perhatian tulus yang tak pernah lagi ia rasakan sejak lama. Tatapan Raka, meski sederhana, mampu membuat dadanya berdebar. Cara ia memanggil namanya dengan lembut. Cara ia mendengarkan dengan sabar. Membuat Sari merasa dirinya masih berarti. Malam itu, hujan turun deras. Raka mengetuk pintu, basah kuyup sambil membawa payung rusak. "Maaf Bu, saya kehujanan tadi di jalan. Boleh numpang berteduh sebentar?" Sari tergagap sejenak, lalu segera mengajaknya masuk. Ia menyiapkan handuk, menyuruh Raka mengganti baju dengan pakaian peninggalan almarhum suaminya. Ketika Raka keluar dengan kemeja lama itu, Sari tercekat. Ada bayangan suaminya dalam diri pria muda itu. Wajahnya berbeda, tapi aura kehangatan itu serupa. Sari segera mengalihkan pandangan, berusaha menutupi kegelisahan yang tiba-tiba merambat ke hatinya. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ditemani suara hujan yang jatuh deras di atap. Obrolan mengalir, mulai dari pekerjaan Raka hingga cerita masa muda Sari. Tawa kecil tercipta, sesekali mata mereka bertemu, dan ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam tatapan itu. Campuran rindu, kenyamanan, sekaligus larangan. Saat malam kian larut, listrik mendadak padam. Ruangan gelap, hanya cahaya petir sesekali menerangi wajah Raka yang duduk di hadapannya. Jantung Sari berdegup tak menentu. Ia tahu ada batas yang tak boleh dilewati. Namun dalam kesepian yang menahun, kehangatan sederhana dari seorang pria muda terasa begitu berharga. "Terima kasih sudah sering menemani saya, Raka," bisik Sari pelan, hampir tak terdengar. Raka tersenyum samar, menatapnya dengan tatapan yang tak biasa. "Saya hanya ingin ibu tidak merasa sendirian." Hening kembali merajai ruangan. Tapi kali ini, hening itu bukan sekadar sepi, melainkan ketegangan yang samar-samar terasa. Malam itu, di antara gelap dan hujan, sebuah pintu kecil di hati mereka terbuka. Pintu yang seharusnya tetap terkunci rapat. Dan Sari mulai sadar, dirinya berada di ambang sesuatu yang berbahaya, namun sulit ia tolak. Sejak malam hujan itu, Sari tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Raka dalam kemeja peninggalan suaminya terus terbayang. Tatapan matanya, senyumnya, bahkan nada suaranya masih terasa membekas. Ia tahu seharusnya tidak berpikir sejauh itu. Tapi kesepian yang sudah menahun membuat pikirannya terus bermain-main. Keesokan harinya, Raka datang lagi dengan alasan memperbaiki atap bocor. Sari sebenarnya sudah merasa rumahnya baik-baik saja, tapi ia tak kuasa menolak. Ada bagian dirinya yang ingin Raka tetap hadir, seolah-olah keberadaan pria muda itu mampu mengisi ruang kosong dalam hatinya. Raka memanjat tangga, mengetuk genteng dengan palu, sementara Sari menyiapkan minuman hangat. Dari bawah, Sari memperhatikan tubuh tegap Raka yang berkeringat. Ada rasa bersalah menyelinap, namun rasa itu kalah oleh debaran jantung yang tak terkendali. "Sudah selesai, Bu," ucap Raka sambil turun dari tangga. Tangannya kotor oleh debu genteng.
Sari spontan meraih selembar kain untuk membersihkannya. Sentuhan tangannya yang lembut membuat keduanya terdiam. Raka menatap Sari sejenak, lalu tersenyum kecil. Ibu terlalu baik. Sari buru-buru menarik tangannya. Saya hanya terbiasa begitu. Jawabnya gugup, tapi hatinya tahu. Itu lebih dari sekadar kebiasaan. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tidak seharusnya ada di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Raka semakin sering datang. Terkadang ia hanya duduk di beranda sambil bercerita tentang pekerjaannya. Terkadang membantu Sari berkebun. Dalam setiap obrolan, jarak di antara mereka makin tipis. Sari mulai menemukan kembali rasa yang sudah lama hilang. Perasaan dihargai, diperhatikan, bahkan dicintai. Namun bayangan dosa selalu mengintai. Setiap kali malam tiba, Sari berdoa agar hatinya bisa tenang. Ia tahu anaknya, istri Raka, tidak pernah mencurigai apapun. Gadis itu sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang larut malam. Justru karena itu Sari merasa semakin terjebak. Raka hadir ketika dirinya paling membutuhkan seseorang, sementara putrinya sendiri jarang ada di sisinya. Suatu sore, listrik kembali padam. Raka yang saat itu sedang membantu memperbaiki lampu terpaksa menunggu di rumah. Mereka duduk berdekatan di ruang tamu. Hanya lilin kecil yang menyinari wajah mereka. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Suara Raka pelan, hampir berbisik. Sari menoleh, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa itu? Pernahkah ibu merasa sendirian sekali, meski ada orang-orang di sekitar? Pertanyaan itu menghujam hati Sari. Matanya mulai basah. Setiap hari, Raka. Setiap hari sejak ayahmu, suamiku meninggal. Ia meralat cepat, merasa hampir tergelincir. Raka menatapnya lama, lalu berkata lirih, kalau begitu, biarkan saya menemani ibu. Setidaknya sampai ibu tidak merasa sendirian lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi di telinga Sari terdengar seperti pengakuan yang dalam. Ada getar yang merambat di dadanya, mencampur antara rindu, syukur, dan rasa bersalah. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, Sari tidak berusaha menghindari tatapan itu, waktu seolah berhenti. Hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Hingga tiba-tiba, suara kunci berputar di pintu depan membuat mereka tersentak. Putri Sari baru pulang. Lilin bergetar, bayangan wajah mereka segera buyar. Sari berdiri panik, menyembunyikan kegugupan dengan menyambut anaknya. Raka ikut berdiri, berpura-pura sibuk membereskan peralatan. Malam itu selamat, tapi Sari tahu ini hanya permulaan. Bayangan perasaan yang tumbuh di antara mereka tidak bisa lagi disangkal. Dan semakin Sari mencoba menolak, semakin kuat pula bayangan itu menghantui hatinya. Ia sadar, mereka sedang berjalan di atas garis tipis yang bisa runtuh kapan saja. Sejak malam ketika hampir ketahuan oleh putrinya, Sari tidak bisa berhenti memikirkan Raka. Bayangan tatapan itu, kata-kata lembutnya, semua menempel di hati seperti noda yang tak bisa dihapus. Ia mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, berkebun, bahkan membaca kitab suci untuk menenangkan diri, tapi selalu ada celah yang membuat ingatannya kembali ke sosok Raka. Raka pun tak jauh berbeda. Meski masih berusaha menjaga jarak, ia selalu punya alasan untuk datang ke rumah Sari. Entah sekadar menanyakan kabar, membantu membawa belanjaan, atau memperbaiki hal sepele. Ia tahu, semakin sering datang semakin besar risikonya. Namun hatinya seakan tak mau mendengar logika. Ada sesuatu pada diri Sari yang menenangkannya. Sesuatu yang bahkan istrinya tak selalu berikan. Suatu sore, ketika Putri Sari harus dinas luar kota selama 2 hari, rumah itu kembali sunyi. Raka datang dengan membawa sebungkus makanan. Saya pikir ibu mungkin belum makan malam, ucapnya sambil tersenyum. Sari mencoba menolak, tapi pada akhirnya mereka duduk bersama di meja makan, berbagi nasi hangat dan sayur SOP yang sederhana. Obrolan mengalir, semakin intim. Mereka saling bercerita tentang masa lalu, tentang kehilangan, tentang impian yang tak pernah kesampaian. Sari yang biasanya tertutup malam itu begitu terbuka. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali matanya menatap dalam seolah ingin menyimpan setiap kata. Sehabis makan, mereka pindah ke ruang tamu. Hujan kembali turun di luar, menciptakan irama pelan yang mengiringi kebersamaan mereka. Sari merasa dadanya hangat, meski sekaligus penuh rasa bersalah. Ia tahu apa yang mereka jalani bukanlah hal yang pantas, tapi hatinya menolak menyerah. Raka, suara Sari bergetar. Kau tahu, seharusnya kita tidak boleh terlalu dekat begini. Raka diam lama, lalu menjawab lirih, saya tahu, Bu. Tapi saya juga tahu, saya tidak bisa pura-pura tidak peduli. Ada sesuatu yang membuat saya ingin selalu berada di sini. Kata-kata itu membuat Sari menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari.
Ia merasa dilihat kembali sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai ibu atau mertua. Perasaan yang sudah lama terkubur kini muncul lagi. Begitu kuat hingga membuatnya goyah. Tanpa sadar, jarak mereka makin menyempit. Raka meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. Sari ingin menarik diri, tapi tangannya justru kian erat menggenggam balik. Ada getar hangat yang mengalir di antara kulit mereka, menciptakan keheningan yang lebih dalam daripada ributnya hujan. Malam itu mereka tidak melakukan apa-apa yang melampaui batas, tapi genggaman itu saja sudah lebih berbahaya daripada 1000 kata. Karena di balik genggaman itu, ada janji samar yang lahir tanpa pernah mereka ucapkan. Janji untuk tidak saling meninggalkan, meski mereka tahu dunia tidak akan pernah mengizinkan. Ketika akhirnya Raka pamit, Sari berdiri di ambang pintu menatap punggungnya yang menjauh di bawah hujan. Hatinya lah yang justru menjerit, ingin memanggil, ingin menahan. Namun bibirnya tetap diam, hanya membiarkan hujan menelan semua yang tak terucap. Malam itu, Sari berbaring dengan hati berdebar, sementara di sisi lain kota, Raka pun tidak bisa memejamkan mata. Mereka tahu apa yang terjadi di rumah tua itu bukan sekadar persahabatan atau rasa kasihan. Itu adalah rahasia dalam sunyi, yang makin lama makin tumbuh liar, dan cepat atau lambat akan meledak menjadi sesuatu yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Di luar, hujan berhenti, tapi di hati mereka, badai baru saja dimulai. Hari-hari setelah genggaman tangan itu terasa berbeda. Sari dan Raka sama-sama tahu sesuatu telah berubah. Tatapan mereka tak lagi sebatas perhatian, tapi penuh dengan rasa yang berbahaya. Setiap kali Raka datang, udara di rumah itu dipenuhi ketegangan yang samar tapi nyata. Suatu malam, Putri Sari kembali sibuk dan harus lembur. Rumah tua itu kembali hanya berisi 2 jiwa. Seorang wanita setengah baya yang haus kehangatan, dan seorang pria muda yang terjebak antara kewajiban dan perasaan. Raka datang dengan alasan membawa beberapa peralatan. Saya pikir sebaiknya atap belakang juga dicek, Bu, katanya sambil meletakkan tas di lantai. Sari tahu sebenarnya itu hanya alasan, tapi ia tidak menegur. Justru hatinya lega. Ia tak ingin malam itu sendirian. Setelah pekerjaan kecil selesai, mereka duduk di ruang keluarga. Teh panas mengepul di meja, lampu temaram membuat bayangan mereka samar-samar menari di dinding. Obrolan yang tadinya ringan perlahan menjadi lebih pribadi. Ibu selalu tampak kuat, ujar Raka pelan. Tapi, saya bisa lihat kesepian di mata ibu. Sari menunduk, tangannya bergetar. Kau salah, Raka. Aku sudah terbiasa dengan kesepian. Tidak, Bu, jawab Raka cepat. Kesepian itu tidak pernah membuat terbiasa. Itu hanya menumpuk, makin hari makin berat. Saya tahu, karena saya melihatnya. Kalimat itu menusuk Sari dalam-dalam. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa bisa ia bendung. Raka mendekat, berusaha menenangkan. Ia menyentuh bahunya, lalu tangannya merambat ke tangan Sari, menggenggam dengan hangat. Detik itu juga, dunia di sekitar mereka seakan menghilang. Yang ada hanya rasa yang telah lama terkubur di hati Sari, dan rasa yang perlahan tumbuh dalam diri Raka. Mereka saling menatap, jarak wajah makin dekat, hingga akhirnya bibir mereka bersentuhan. Ciuman itu lembut, tapi syarat dengan kerinduan dan ketakutan. Sari sempat mendorong Raka, berbisik terburu-buru. Tidak, ini salah. Kita tidak boleh. Tapi tubuhnya gemetar, jiwanya rapuh. Dan Raka, dengan tatapan yang penuh perasaan, membisikkan, saya tidak ingin ibu terus merasa sendirian. Biarkan saya di sini, hanya malam ini. Pertahanan Sari runtuh. Ia tahu betul ini adalah dosa, garis besar yang seharusnya tidak boleh dilewati. Tapi kesepian telah lama menghukumnya, dan kehadiran Raka adalah pelarian yang terasa terlalu manis untuk ditolak. Malam itu mereka benar-benar melewati batas. Bukan lagi sekadar genggaman tangan atau tatapan penuh arti, melainkan sebuah penyatuan yang lahir dari luka, rindu, dan kesepian yang bercampur jadi satu. Usai semuanya terjadi, keheningan mendadak terasa berat. Sari menutupi wajah dengan kedua tangannya. Air mata kembali jatuh. Apa yang sudah kita lakukan, Raka? Ini tidak seharusnya terjadi. Raka duduk di sampingnya, menunduk dengan wajah gelisah. Saya tahu, Bu, tapi saya juga tahu saya tidak menyesal. Karena malam ini, saya bisa membuat ibu bahagia. Sari menoleh, menatap mata pria muda itu. Ada kehangatan di sana, tapi juga kebingungan. Mereka sama-sama sadar telah masuk ke jalan gelap yang berliku. Jalan yang penuh resiko, karena rahasia itu bisa terbongkar kapan saja. Ketika akhirnya Raka pulang, Sari duduk sendirian di ruang tamu.
Ia masih bisa merasakan sisa hangat di kulitnya, tapi hatinya diliputi rasa bersalah yang menyesakkan. Ia berdoa panjang, memohon agar ini tidak terulang. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu perasaan itu tak bisa lagi dihapus. Mereka telah melewati garis yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan sekali garis itu terlewati, tak ada jalan untuk kembali. Di balik tirai gelap malam, rahasia mereka semakin dalam, semakin rapat. Tapi di luar sana, waktu terus berjalan. Dan cepat atau lambat, dunia akan mengetahuinya. Sejak malam itu, hubungan Sari dan Raka berubah sepenuhnya. Mereka tak lagi sekadar mertua dan menantu, tapi dua insan yang terikat oleh rahasia gelap. Setiap tatapan, setiap senyuman, setiap sentuhan kini mengandung makna berbeda. Mereka berusaha terlihat biasa di depan orang lain. Namun di balik itu ada gairah yang terus menyala. Raka semakin sering datang, dengan alasan yang kian beragam. Kadang memperbaiki pagar, kadang membantu belanja, kadang hanya menemani minum teh. Setiap kali ia melangkah masuk, Sari merasakan debar aneh di dadanya. Rasa yang membuatnya bahagia sekaligus takut. Hubungan mereka berkembang cepat. Ada malam-malam di mana Sari kembali terjebak dalam pelukan Raka. Merasakan kehangatan yang ia pikir tak akan pernah lagi ia temukan. Namun setelahnya, selalu ada tangis diam-diam di dalam doa malamnya. Ia merasa seolah sedang berkhianat pada suaminya yang sudah tiada. Dan terlebih lagi, pada anaknya sendiri. "Kenapa kau terus datang, Raka?" tanya Sari suatu malam dengan suara bergetar, setelah mereka hampir saja terbawa arus untuk kesekian kalinya. Raka menatapnya dalam-dalam. "Karena saya tidak bisa menjauh, Bu. Karena saya butuh ibu." Kalimat itu membuat dada Sari semakin sesak. Ia tahu Raka tulus. Tapi ketulusan itu justru semakin menghancurkan. Hari demi hari, rasa bersalah semakin menghantui. Sari mulai kehilangan selera makan. Tidurnya tidak nyenyak. Wajahnya terlihat letih. Putrinya sempat bertanya, "Bu, kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" Sari hanya tersenyum hambar, menutupi badai yang berkecamuk di dalam dadanya. Raka pun mulai merasakan tekanan. Jadi tempat kerjanya sering kehilangan fokus. Istrinya sempat curiga, menanyakan kenapa akhir-akhir ini ia sering pulang terlambat atau singgah ke rumah ibu lebih lama. Raka berusaha memberikan alasan, tapi kebohongan itu mulai menumpuk. Malam itu, setelah sebuah kebersamaan yang kembali membuat mereka terlarut, Sari tiba-tiba menepis tangan Raka. Air matanya jatuh deras. "Kita harus berhenti, Raka. Demi anakku. Demi keluargamu. Demi kita berdua. Aku tidak sanggup menanggung dosa ini lebih lama." Raka terdiam. Wajahnya penuh luka, tapi matanya menolak melepaskan. "Kalau saya berhenti, Bu, Ibu Nen akan kembali sendirian. Apa Ibu kuat menanggung itu?" Pertanyaan itu menghantam Sari. Ia ingin berkata ya, tapi lidahnya keluh. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu kebenaran. Ia tak sanggup kembali pada kesepian panjang yang dulu menghantuinya. Namun rasa bersalah tak bisa lagi dibungkam. Ya, malam demi malam doa Sari semakin panjang. Ia memohon ampun, tapi di saat yang sama, hatinya terus mencari Raka. Ia benci dirinya sendiri, namun ia tak mampu membenci Raka. Hubungan mereka kini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, memberi kehangatan dan kebahagiaan yang tak pernah lagi Sari rasakan. Tapi di sisi lain, melukai hati mereka dengan dosa dan rasa bersalah yang semakin menumpuk. Suatu malam, ketika Raka pamit pulang, Sari berdiri lama di depan pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Di dalam hatinya, suara berbisik. Sampai kapan ini bisa bertahan? Sampai kapan rahasia ini bisa tersembunyi? Di balik senyum pura-pura mereka kepada dunia, ada retakan yang semakin lebar. Dan retakan itu sewaktu-waktu bisa runtuh, menghancurkan segalanya. Rahasia mereka bukan lagi sekadar perasaan. Ia telah berubah menjadi bayang-bayang dosa, yang semakin lama semakin pekat. Hari-hari berikutnya, Sari dan Raka tak lagi bisa bernafas dengan tenang. Rahasia yang mereka jaga semakin berat, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Putri Sari mulai mencurigai perubahan sikap ibunya. Ia sering pulang mendapati ibunya melamun, wajahnya sembab seakan habis menangis. Sementara Raka, suaminya, sering berusaha menghindari tatapan mata. Kecurigaan itu belum jelas, tapi Sari tahu hanya tinggal waktu sebelum segalanya terbongkar. Suatu sore, ketika Raka datang lebih awal, putrinya tiba-tiba juga pulang lebih cepat dari kantor. Sari panik, buru-buru menyembunyikan cangkir teh kedua di dapur. Hatinya berdegup kencang saat putrinya masuk dan bertanya, "Bu, siapa tadi di rumah? Aku lihat ada motor di luar." Sari tersenyum kaku. "Oh, tadi tukang servis pompa. Sudah pulang barusan."
Putrinya tidak bertanya lebih lanjut, tapi tatapan curiganya menusuk hati Sari. Malam itu ia tak bisa tidur, terus dihantui bayangan. Bagaimana kalau anakku tahu? Bagaimana kalau semua terbongkar? Raka pun mulai merasakan tekanan yang sama. Istrinya, Putri Sari, beberapa kali memergokinya termenung dengan ponsel di tangan. Padahal ia hanya sedang menunggu pesan dari Sari. "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering aneh, Mas?" tanya istrinya. Raka tersenyum hambar, mengelak dengan alasan lelah kerja, tapi kebohongan demi kebohongan membuat hatinya gelisah. Suatu malam, ketika rumah benar-benar sepi, Sari duduk bersama Raka di ruang tamu. Namun kali ini kehangatan digantikan oleh ketegangan. "Raka, kita tidak bisa terus begini. Aku takut. Aku benar-benar takut. Kalau sampai anakku tahu, kalau sampai orang lain tahu, kita habis," ucap Sari dengan suara bergetar. Raka menggenggam tangannya erat. "Saya tahu, Bu, saya pun takut. Tapi saya juga tidak bisa pergi. Saya sudah terlalu dalam. Tanpa ibu, saya tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup." Sari menangis. Ia ingin percaya bahwa cinta itu tulus, tapi rasa bersalah menekannya semakin keras. Setiap kali ia berdoa, bayangan wajah anaknya muncul, membuatnya merasa seperti pengkhianat. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh dari Raka, kerinduan justru menyiksa. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Putri Sari memergoki Raka keluar dari rumah lebih larut dari biasanya. "Mas ngapain sampai malam di sini?" tanyanya dengan nada curiga. Raka terbata-bata memberi alasan, mengatakan ia sedang memperbaiki keran bocor. Tatapan istrinya penuh tanda tanya, tapi ia memilih diam, meski jelas kecurigaan itu sudah tumbuh. Setelah kejadian itu, Sari semakin resah. Ia mulai merasa seakan ada mata yang selalu mengawasi. Setiap langkahnya bisa membuka rahasia. Bahkan suara pintu berderit atau kunci berputar sudah cukup membuatnya terlonjak panik. Raka pun mulai bermimpi buruk, membayangkan rahasia mereka terbongkar, keluarga hancur, semua orang membencinya. Namun di balik ketakutan itu, mereka tetap tak bisa melepaskan diri satu sama lain. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar pelarian dari kesepian. Ia telah menjadi candu, sesuatu yang membuat mereka rela menanggung rasa bersalah dan ketakutan demi sejenak kebahagiaan. Malam itu, ketika Raka pamit, Sari menatapnya lama. "Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa sembunyi. Aku takut, Raka. Aku benar-benar takut." Raka menatap balik, matanya merah. "Saya pun begitu, Bu. Tapi apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Ibu." Kata-kata itu menghangatkan hati Sari, tapi juga semakin menjeratnya dalam lingkaran berbahaya. Dan di luar sana, ketakutan yang mengintai semakin dekat, siap membuka tirai rahasia yang selama ini mereka jaga. Hari-hari Sari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap detik penuh kewaspadaan. Ia sudah tak lagi bisa menikmati kebersamaan dengan Raka tanpa dihantui rasa takut. Dan benar saja, sesuatu yang selama ini ia khawatirkan mulai terjadi. Putrinya, istri Raka, semakin sering pulang dengan wajah penuh curiga. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik ibunya maupun suaminya. Hingga suatu sore, ketika Sari sedang merapikan ruang tamu, ia menemukan ponsel Raka tertinggal di meja. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi pesan. "Aku rindu kamu, Sari." Tubuh putrinya menegang. Ia membaca pesan itu berulang-ulang. Matanya membelalak, wajahnya pucat. Saat itu juga seluruh dunia seakan runtuh. Namun ia belum berkata apa-apa. Ponsel itu diletakkannya kembali, pura-pura tak tahu. Tapi dalam hatinya, amarah bercampur kekecewaan sudah mulai tumbuh. Malamnya, Sari tak tahu bahwa anaknya sudah mengetahui sedikit kebenaran. Ia justru merasa lega karena hari itu Raka tak datang, memberi ruang untuk bernapas. Namun saat ia masuk ke kamar, ia mendapati putrinya duduk di tepi ranjang dengan tatapan tajam. "Bu," ucapnya pelan tapi tegas. "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Tolong jawab jujur. Selama ini hubungan ibu sama Raka, apa yang hanya sebatas mertua dan menantu?" Pertanyaan itu membuat Sari nyaris pingsan. Darahnya seperti berhenti mengalir. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Ia berusaha tersenyum, mencoba menyangkal. "Kamu bicara apa sih? Jangan asal tuduh." Namun tatapan mata putrinya tak bisa ditipu. "Aku lihat pesan di ponselnya, Bu. Jangan bohong lagi." Air mata Sari jatuh seketika. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi tak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Ia hanya bisa menunduk menangis tanpa suara. Reaksi itu saja sudah cukup bagi putrinya untuk tahu bahwa semua kecurigaan benar adanya. Sementara itu, Raka mulai merasa perubahan sikap istrinya.
Sang istri tak lagi ramah, tak lagi menatap dengan penuh cinta. Ia dingin singkat seakan menahan amarah. Raka tahu ia sudah ketahuan, tapi ia tak berani mengungkapkan. Ia hanya bisa berusaha bersikap normal, meski batinnya porak-poranda. Ketegangan makin memuncak ketika suatu malam, Putri Sari menunggu kepulangan Raka. Ia menatap suaminya dengan mata merah. Mas, aku hanya mau satu jawaban. Apa benar kamu dan ibuku punya hubungan? Raka terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Ia ingin menyangkal tapi mulutnya keluh. Ia ingin mengaku tapi hatinya ciut. Dan dalam keheningan itu, kebohongan semakin jelas terbaca. Suasana rumah berubah mencekam. Sari merasa terpojok, putrinya semakin jauh, dan Raka terhimpit rasa bersalah yang tak tertahankan. Mereka bertiga kini hidup dalam rumah yang penuh ketegangan, di mana setiap tatapan mengandung tuduhan, setiap kata mengandung luka. Bagi Sari, ini adalah mimpi buruk yang nyata. Ia tak pernah membayangkan akan sampai pada titik di mana anaknya sendiri memandangnya sebagai pengkhianat. Bagi Raka, semua ini adalah harga yang harus ia bayar karena tak mampu melawan godaan sejak awal. Malam itu, Sari menatap langit-langit kamarnya dengan mata sembab. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya lirih. Ia sadar, retakan yang selama ini coba ia tutupi kini sudah benar-benar terbuka. Dan sekali terbuka, tak ada jalan kembali. Hubungan terlarang itu bukan lagi sekadar rahasia yang mereka simpan. Kini ia telah menjadi luka nyata yang mulai menghancurkan segalanya. Cinta, keluarga, dan kepercayaan. Bom waktu yang selama ini berdetak kini sudah separuh meledak. Yang tersisa hanyalah menunggu ledakan terakhir yang akan meremukkan segalanya. Hari itu, rumah Sari tak lagi sama. Keheningan bukan lagi tanda ketenangan, melainkan tanda badai besar yang sudah pecah. Putri Sari sudah tak bisa lagi menyimpan luka sendirian. Amarahnya meledak di ruang makan ketika Raka dan Sari sama-sama ada di sana. Sudah cukup, teriaknya sambil menatap keduanya bergantian. Aku sudah tahu semuanya. Kenapa harus aku yang dipermainkan oleh orang-orang yang paling aku cintai? Sari gemetar. Air matanya langsung mengalir. Ia berusaha mendekat. Namun putrinya mundur dengan wajah penuh benci. Jangan sentuh aku, Bu. Aku tidak percaya lagi sama ibu. Bagaimana bisa seorang ibu tega merebut kebahagiaan anaknya sendiri? Kata-kata itu menghantam dada Sari lebih keras daripada 1000 pukulan. Ia terisak, lututnya hampir goyah. Raka ingin menenangkan, namun tatapan istrinya memaku langkahnya. Dan kamu, Mas, suaranya bergetar penuh amarah. Aku serahkan seluruh hidupku ke kamu, tapi yang kamu lakukan malah menusukku dari belakang, dengan ibuku sendiri. Apa kamu sadar seberapa besar luka yang kamu buat? Raka terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu tak ada pembelaan yang bisa membersihkan dirinya. Lidahnya keluh, hanya bisa menunduk penuh penyesalan. Pertengkaran itu memanas. Piring berjatuhan, kursi tergeser, suara tangis dan teriakan memenuhi rumah. Akhirnya Putri Sari berlari ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Sari terduduk di lantai, menangis histeris, sementara Raka berdiri kaku seperti patung, menahan beban rasa bersalah yang tak tertanggungkan. Malam itu rumah terasa seperti neraka. Tak ada yang bicara, tak ada yang tidur. Hanya ada tangisan tertahan dan kesunyian yang menusuk. Keesokan paginya, keputusan pahit mulai diambil. Putri Sari keluar dari kamar dengan koper besar di tangannya. Matanya sembab, wajahnya dingin. Aku pergi, Bu. Aku pergi, Mas. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Sari mencoba menahan, memohon dengan suara parau. Jangan pergi, Nak. Jangan tinggalkan Ibu. Ibu mohon. Namun putrinya hanya menatap dengan mata penuh luka. Aku pergi bukan karena aku benci, Bu. Tapi karena kalau aku tinggal, aku akan hancur. Kalimat itu membuat Sari semakin hancur. Ia meraih tangan putrinya, tapi yang didapat hanya genggaman singkat sebelum akhirnya dilepaskan. Raka pun mencoba berbicara. Aku salah, aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan. Namun istrinya menatapnya dengan dingin. Kesempatan itu sudah kamu buang sendiri. Aku tidak bisa lagi melihatmu tanpa merasa jijik. Kita selesai, Mas. Kata-kata itu seperti vonis terakhir. Raka terdiam, tak ada tenaga untuk melawan. Kepergian sang istri meninggalkan kehancuran total. Sari jatuh terduduk, menjerit, sementara Raka berdiri termenung di ambang pintu. Hari-hari setelah itu, rumah benar-benar sunyi. Sari dan Raka masih berjumpa, tapi tak lagi sama. Cinta terlarang yang dulu membara kini hanya menyisakan rasa bersalah dan kehancuran. Setiap kali mereka saling menatap, yang terlihat hanyalah bayangan dosa dan luka. Sari kehilangan anaknya, Raka kehilangan istrinya. Mereka berdua kini terjebak dalam penyesalan.
Apa yang awalnya terasa manis kini berubah menjadi racun yang menghancurkan segalanya. Pada suatu malam, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Foto keluarga yang dulu indah kini hanya menambah sakit di dadanya. Ia memeluk bingkai itu sambil berbisik. Kalau saja aku bisa memutar waktu, aku tak akan pernah melakukannya. Raka pun duduk di teras rumah, menatap kosong ke jalanan gelap. Hidupnya kini hancur, dan tak ada lagi yang bisa ia perbaiki. Cinta mereka yang penuh godaan akhirnya pecah dalam ledakan besar. Tidak ada pemenang. Yang ada hanya luka, kehilangan, dan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Kisah mereka berakhir bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan kehancuran yang menjadi peringatan. Cinta terlarang, seberapapun manisnya, selalu meninggalkan bekas pahit yang tak bisa dihapus. Perjalanan Sari dan Raka telah sampai pada akhirnya. Dari awal yang manis hingga akhir yang pahit, mereka telah menunjukkan bahwa cinta terlarang hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada pemenang dalam kisah ini. Yang tersisa hanyalah luka, kehilangan, dan penyesalan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa manusia seringkali kalah oleh kesepian dan godaan. Namun setiap pilihan selalu menuntut konsekuensi. Seberapapun kuatnya rasa cinta, jika tumbuh di tempat yang salah, ia akan berubah menjadi racun yang menghancurkan segalanya. Kisah Sari dan Raka bukan sekadar drama keluarga, tapi juga sebuah refleksi, bahwa batas harus dijaga dan kepercayaan adalah sesuatu yang tak ternilai. Sekali pecah, sulit untuk dipulihkan. Semoga kisah ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga pelajaran bagi kita semua. Karena pada akhirnya, cinta sejati adalah cinta yang lahir dari kejujuran dan kesetiaan, bukan dari rahasia dan pengkhianatan.